Shalom dan puji Tuhan. Terima kasih karena saudara terus bersama dengan saya di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-8 yang bertajuk Perjanjian dan Hukum. Untuk memulai pembelajaran kita saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena bersama dengan hamba, bersama dengan setiap yang mengikuti ringkasan ini sehingga kami mengerti dan kami boleh mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada saudara karena setia bersama dengan saya di dalam pembelajaran atau ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita setiap minggu. Nah saudara, pelajaran pada minggu ini bertajuk Perjanjian dan Hukum. Yang menjadi pertanyaan kepada kita ialah, apakah maksud pemilihan Israel itu? Bagaimanakah pemilihan Israel selari dengan pemilihan kita pada saat ini? Seberapa pentingkah hukum dalam perjanjian itu? Adakah perjanjian itu berlaku tanpa syarat? Mengapa ketaatan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan daripada perjanjian itu? Inilah pertanyaan besar Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Juga di screen saudara adalah ayat-ayat Alkitab yang menjadi bacaan kita untuk mengerti pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Mari kita baca ayat hafalan kita untuk minggu ini yang terdapat dalam Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Sebuah perjanjian memerlukan dua pihak yang bersedia untuk memulai suatu hubungan. Perjanjian kekal adalah suatu hubungan yang akan terus berlangsung. Aturan dan batasan diperlukan untuk hubungan jangka panjang. Mengapa saya menandatangani perjanjian ini? Apa yang dapat saya berikan? Apa yang harus saya lakukan atau berhenti melakukan untuk tetap berada dalam ketentuan perjanjian? Mungkin inilah beberapa pertanyaan saudara yang akan kita tanya bila mana kita menandatangani suatu perjanjian itu. Bagaimana pelajaran Sekolah Sabat kita mengajar tentang ini? Itu makanya saudara, kita akan mempelajari atau membahas pelajaran Sekolah Sabat ini menurut topik-topik yang seperti yang dipaparkan di screen. Kita langsung ke topik yang pertama, yaitu pemilihan bangsa Israel dalam perjanjian. Yang menjadi pertanyaan, apa istimewanya bangsa Israel ini sehingga menjadi pilihan Tuhan? Yesaya 56 ayat 7 mengatakan, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Saudara, apa yang kita boleh dapati atau apa yang kita boleh pelajari dari ayat ini menurut pemilihan Tuhan kepada bangsa Israel? Umumnya saudara, secara tradisi Yahudi telah mengajar kita bahwa Tuhan membuat perjanjian dengan Israel itu hanya karena bangsa lain menolak terlebih dahulu. Inilah mungkin tradisinya. Namun apakah benar Tuhan memilih bangsa Israel itu karena ada sesuatu sebab? Tuhan memilih bangsa Israel bukan karena mereka berhak untuk mendapat penghormatan dan hak istimewa yang tinggi dari Tuhan berikan kepada mereka. Mereka tidak mempunyai kelebihan dari diri mereka sendiri yang menjadikan mereka layak untuk mendapat kasih Tuhan dan memilih mereka sebagai umatnya. Kita boleh perhatikan, jumlah mereka itu sedikit, sekelompok suku yang diperbudak atau diperhambahkan, dan lemah dari segi politik dan ketenteraan. Selain itu, dari segi budaya dan agama, mereka bercampur hambar dan tanpa banyak pengaruh.
Oleh itu, sebab utama pemilihan Israel terletak pada misteri kasih dan rahmat Tuhan. Saudara, Tuhan memilih Israel karena itu adalah anugerah, itu adalah misteri kasih yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Dan kalau kita membaca dalam buku Kejadian 6 dan Keluaran, seperti yang kita pelajari beberapa sahabat yang lalu tentang perjanjian Tuhan ini, Tuhan menandatangani perjanjian terlebih dahulu. Dia menyebut perjanjian itu sebagai perjanjian yang kekal. Dia sebut sebagai perjanjianku. Pada awalnya saudara, orang-orang tertentu, kalau kita ingat pembelajaran kita, pelajaran yang kedua dan seterusnya, awalnya orang-orang tertentu ada perjanjian dengan Tuhan seperti siapa? Nuh, Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian di dalam pembelajaran kita beberapa sahabat sebelum ini, kita mengetahui bagaimana kemudiannya perjanjian Tuhan itu untuk orang Israel. Dan apakah perjanjian Tuhan itu berhenti untuk orang Israel saja? Bagaimana dengan kita? Saudara, akhirnya perjanjian Tuhan itu juga untuk semua kita dan semua orang. Setiap kali seorang menandatangani perjanjian dengan Tuhan, mereka berkomitmen untuk mengumumkan perjanjian tersebut dan mengundang orang lain untuk menandatanganinya juga. Nah, tujuan pemilihan Israel bukanlah untuk menjadikan bangsa Israel satu klub eksklusif, mengumpul hingga bertimbun-timbun janji keselamatan dan penebusan untuk diri mereka sendiri. Sebaliknya, jika kita percaya bahwa Kristus mati untuk seluruh umat manusia, maka penebusan yang Tuhan tawarkan kepada bangsa Israel juga ditawarkan kepada seluruh dunia. Seterusnya, topik yang kedua yaitu komitmen bangsa Israel dalam perjanjian itu. Apa komitmen bangsa Israel itu kepada perjanjian itu? Dan apa yang mengikat perjanjian itu sebenarnya? Ini yang menjadi pertanyaan kepada kita. Kita baca dalam Ulangan 4 ayat 13 mengatakan, dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Saudara, apakah kita lihat ada hubung kait atau ada hubungan sesuatu yang mengikat perjanjian itu di antara Tuhan dan bangsa Israel? Nah, perjanjian jangka panjang memerlukan aturan dan batasan yang jelas yang menetapkan tanggung jawab masing-masing pihak. Batasan itu di dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini ditentukan dalam 10 perintah. Dan hal itu juga dijelaskan melalui aturan, ketetapan, perintah, dan hukum. Semua itu dikenali sebagai hukum, yaitu Torah dalam bahasa Ibrani. Seperti Abraham sudah mengetahui hukum dan mematuhinya. Kemudian hukum itu ditulis di Gunung Sinai setelah zaman Abraham. Jika kita ingin menjadi bahagian dari perjanjian kekal, kita harus berjanji untuk menghormati batasannya. Apa artinya? Artinya ialah untuk memelihara hukum. Perjanjian adalah tindakan anugerah dari Tuhan, tetapi itu tidak membebaskan kita dari memenuhi kewajiban kita. Artinya saudara, dari ringkasan ini kita mengetahui ada sesuatu yang mengikat perjanjian itu, yaitu ada batasan, dan batasan itu adalah apa? Hukum atau perintah Tuhan. Kemudian topik yang ketiga yaitu peranan hukum kepada manusia. Sebentar tadi saudara kita sudah mengetahui yang mengikat itu adalah hukum. Sekarang kita lihat apa peranan hukum itu kepada manusia. Mengapa Tuhan memberikan begitu banyak arahan untuk Israel? Dengan cara apakah petunjuk ini adalah untuk kebaikan mereka? Ulangan 30 ayat 16 mengatakan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya,
supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau harus untuk mendudukinya. Kita lihat dari ayat ini, saudara, apa peranan hukum dalam perjanjian itu? Mengapa Tuhan menjadikan bahagian utama dari perjanjian itu, yaitu hukum itu? Saudara, hukum tidak dibuat untuk menyusahkan atau menjadi ujian yang harus kita setujui untuk mendapatkan manfaat dari perjanjian ini. Namun, hukum dibuat untuk kesejahteraan kita, untuk memberi kita hidup dan berkat, untuk membebaskan kita dari akibat dosa yang mengerikan. Hukum itu melindungi semua aspek kehidupan kita. Di atas segalanya, saudara, hukum menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan itu, apa yang Tuhan suka, dan bagaimana kita dapat mencapai kekudusan, dan bagaimana kita sebenarnya melihat bahwa sifat karakter Tuhan itu, itulah perintah Tuhan itu, hukum Tuhan itu adalah karakternya, yaitu kasih Tuhan itu kepada manusia. Seterusnya tentang hukum juga, yaitu apa tujuan hukum ini kepada manusia? Apakah kebenaran tentang Tuhan yang diajarkan oleh kehadiran hukum Tuhan dalam perjanjian itu tentang sifatnya? Sekiranya hukum Tuhan tidak dapat menyelamatkan seseorang daripada dosa, mengapa Tuhan menjadikannya sebagai bahagian dari perjanjian itu? Malaiki 3:6 mengatakan bahwasanya Aku, Tuhan, tidak berubah dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, apa yang menarik perhatian kepada kita? Hubungan Tuhan dengan bangsa Israel itu. Hukum Tuhan adalah cerminan kehendak Tuhan. Hukum Tuhan itu adalah transkrip karakter atau tabiat Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Begitu juga dengan hukum. Hukum tidak sewenang-wenangnya atau berubah-ubah, tetapi sepenuhnya adil dan dapat dipercayai. Tujuannya bukan untuk membebaskan kita dari dosa, memberi kita keselamatan, atau menjadikan kita benar. Namun tujuan perintah atau batasan atau hukum itu adalah untuk membantu kita mengenal Tuhan dan meniru Dia. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus berinteraksi dengan Tuhan dan dengan orang lain. Hukum menetapkan cara hidup yang Tuhan rencanakan untuk dijalani oleh anak-anak perjanjiannya, untuk kebahagiaan dan kesejahteraan mereka sendiri. Inilah arti hukum itu. Hukum itu adalah mencerminkan kasih Tuhan kepada setiap kita. Yang terakhir, topik yang kelima, yaitu pemeliharaan hukum dan manusia. Yang menjadi pertanyaan, apa kewajiban orang Israel dalam perjanjian itu? Bagaimana komitmen ini perlu di dalam hal tersebut? Mazmur 119 ayat 44 mengatakan, Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, sifat bersyarat dalam perjanjian ditemukan beberapa kali dalam Alkitab. Salah satu yang kita pelajari di dalam pelajaran sekolah sahabat kita beberapa sahabat yang lalu, yaitu tentang syarat perjanjian tersebut. Yaitu selalu kita akan lihat kata-kata, jika kamu mengikut, sesuatu akan terjadi. Jika Anda tidak mengikut, sesuatu ada kesannya. Mematuhi perintah bukanlah suatu pembayaran wajib untuk mendapatkan berkat dari perjanjian tersebut. Tuhan memberkati kita dan menyelamatkan kita hanya dengan kasih karunia. Inilah prinsip keselamatan itu. Bukan perintah itu yang menyelamatkan kita, tetapi apa? Kasih karunia Tuhan. Namun, apa hubungan dengan kasih karunia Tuhan dengan menuruti atau melakukan perintah Tuhan itu? Saudara, ketika kita dengan bebas memilih untuk berperilaku seperti yang Tuhan inginkan, kita menciptakan suasana yang tepat untuk berkat iman. Seperti yang dikatakan dalam buku Mazmur, Aku akan merindukan hal-hal yang disukai Tuhan
jika jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Kemudian Tuhan akan bekerja dalam diri saya, baik kemahuan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2. Inilah artinya saudara, bagaimana kita merespon akan kasih, akan perintah Tuhan itu. Di mana bila mana kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, bila mana kita haus akan Tuhan, Tuhan akan memberi kita kemampuan, di mana Tuhan akan mengerjakan sesuatu dalam diri kita, sehingga kita menurut kerelaannya. Karena Roh Kudus, karena Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Pena inspirasi menjelaskan kepada kita, hendaknya dijelaskan bahwa pola perintah-perintah Tuhan itu adalah pola hidup. Tuhan telah menegakkan hukum alam, tetapi hukumnya itu tidaklah bersifat sewenang-wenang. Setiap ucapan "jangan kamu", apakah yang menyangkut hukum fisikal atau moral, mengandungi suatu janji. Jika kita menurutinya, berkat akan mengikuti langkah-langkah kita. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk melakukan yang benar, tetapi Ia berusaha menyelamatkan kita dari kejahatan dan menuntun kita kepada kebaikan. Inilah arti, makna atau tujuan perintah Tuhan itu sesungguhnya. Karena Dia mengasihi kita, Dia mau kita dicegah, Dia mau kita supaya tidak jatuh kembali di dalam dosa. Karena Tuhan rindu mau menyelamatkan setiap kita. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa hukum Tuhan adalah bahagian yang tidak dapat dipisahkan daripada perjanjian. Namun, itu adalah perjanjian kasih karunia yang sejati. Bagaimanapun, kasih karunia tidak pernah membatalkan keperluan hukum. Sebaliknya, hukum adalah cara di mana kasih karunia ditunjukkan dan dinyatakan dalam kehidupan mereka yang menerima kasih karunia Tuhan. Semoga saudara dari ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini boleh menolong kita, membantu kita di dalam pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kebaikan-Mu. Sekali lagi kami boleh bersama-sama di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Terima kasih Tuhan sudah memberikan terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.